Minyak goreng bekas, enak di kantong, gawat di jantung. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering ada di dapur kita, bahkan kadang bangga bisa menghemat pakai ini. Minyak goreng bekas pakai, atau bahasa kerennya minyak jelantah. Banyak orang berpikir, ah sayang kalau dibuang, masih bisa dipakai. Warnanya juga belum hitam-hitam amat kok. Tapi tahu nggak sih, keputusan itu bisa jadi investasi jangka panjang buat penyakit jantung dan stroke kamu nanti. Mari kita jujur ya, siapa di sini yang kalau goreng ayam atau bakwan itu masih suka nyimpen minyaknya di kaleng biskuit Kongguan? Ayo ngaku. Biasanya sih karena alasan hemat atau memang karena udah jadi kebiasaan dari zaman nenek moyang. Tapi yang sering dilupakan adalah minyak yang sudah dipanaskan berulang kali itu mengalami oksidasi. Artinya strukturnya udah berubah, membentuk senyawa berbahaya seperti radikal bebas dan lemak trans yang bisa merusak dinding pembuluh darah. Bayangin pembuluh darah kamu itu kayak pipa bersih. Setiap kali kamu makan gorengan dari minyak yang udah bolak-balik dipakai, kamu serang nyiram pipa itu dengan cairan lengket dan kotor yang bikin dindingnya itu jadi kasar, menebal, dan lama-lama menyempit. Akhirnya, aliran darah ke jantung terganggu. Muncullah penyakit aterosklerosis dan kalau sumbatannya udah penuh, tinggal nunggu waktu serangan jantung atau stroke. Yang bikin tambah serem, efek dari minyak goreng bekas ini tidak langsung terasa. Kamu nggak akan langsung sesak nafas atau nyeri dada setelah makan bala-bala. Tapi akumulasi dari makanan berminyak ini perlahan-lahan merusak sistem kardiovaskular kamu. Sama seperti tetesan air yang bikin batu berlubang. Pelan tapi pasti. Dan pas udah terasa, biasanya kerusakannya itu sudah cukup luas. Tahu nggak? Ada penelitian dari Journal of Clinical Lipidology yang menunjukkan bahwa konsumsi minyak yang diulang-ulang itu bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, menurunkan kolesterol baik atau HDL. Sehingga kombinasi ini berbahaya banget karena bikin plak di pembuluh darah makin cepat terbentuk. Apalagi kalau kamu juga perokok dan jarang olahraga. Waduh, itu paket combo penyakit jantung. Masalah lain dari minyak jelantah adalah kandungan senyawa aldehida dan akrolein, dua zat beracun yang terbentuk saat minyak ini dipanaskan berulang. Senyawa ini nggak cuma nyerang jantung, tapi juga bersifat karsinogenik alias bisa meningkatkan risiko kanker. Jadi ya, hemat itu boleh, tapi jangan sampai hemat berujung sakit yang parah. Nah, saya pernah punya pasien ibu-ibu, usianya masih 45 tahun, penjual gorengan di pinggir jalan. Dia merasa sehat, tapi waktu kita cek, kolesterol totalnya itu hampir 400. Dan ada tanda-tanda iskemia di EKG-nya. Waktu ditelusuri, ternyata dia setiap hari ngicipin gorengan dagangannya. Dan minyaknya itu baru diganti seminggu sekali. Niat awal hemat dan efisien, tapi ternyata malah jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Jadi, kalau kamu jualan gorengan atau memang suka masak di rumah, ada baiknya ya ubah kebiasaan. Gantilah minyak setelah 2-3 kali pakai pemakaian yang maksimal. Apalagi kalau sudah berasap, berubah warna jadi coklat kehitaman, dan terasa lebih kental. Gunakan minyak dengan titik asap tinggi seperti minyak canola yang lebih stabil saat dipanaskan. Atau alternatif lebih sehatnya lagi, kurangi menggoreng. Banyak metode masak lain yang bisa kamu coba. Kukus, rebus, panggang, atau pakai air fryer kalau punya. Makanan tetap bisa enak kok, bahkan bisa kaya rasa karena tidak tertutup oleh lapisan minyak. Dan jantung kamu akan sangat berterima kasih atas keputusan bijak itu. Kadang kita suka ngerasa aman karena belum ada gejala. Tapi penyakit jantung itu seringkali baru menunjukkan gejala saat sudah 70-80% pembuluh darahnya tersumbat. Nah, di titik itu, mau balik lagi ke pola makan sehat jadi lebih susah. Karena kamu sudah harus pakai obat seumur hidup. Lebih baik cegah ya daripada menyesal. Saya tahu di tengah tekanan ekonomi, godaan untuk hemat itu besar. Tapi tolong jangan jadikan tubuh kamu sebagai tempat penghematan juga. Kalau kamu bisa pilih bahan bakar terbaik untuk motor atau mobil kamu, kenapa kamu kasih minyak rusak ke tubuhmu sendiri? Jantung kamu itu mesin paling penting. Sekali dia mogok, nggak bisa diganti kayak onderdil. Yuk mulai sekarang lebih bijak pakai minyak. Bukan berarti kamu harus makan salad terus ya, tapi setidaknya kurangi pemakaian minyak bekas. Kalau kamu punya orang tua di rumah yang suka simpan minyak di kaleng biskuit, coba kirimkan video ini ke mereka. Bilang ini dari dokter spesialis jantung. Siapa tahu mereka jadi lebih sadar dan kamu berhasil selamatkan jantung orang yang kamu sayangi.
Jangan lupa ya untuk share video ini, siapa tahu satu video ini bisa menyelamatkan nyawa orang lain yang cuma butuh info kecil untuk memulai hidup sehat. Mau tes jantung lengkap dari EKG, echo sampai treadmill, semua ada di Klinik Kiara. Yuk daftar sekarang.